Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Mulane tobat itu kudu syukur, aja tobat tok. Wong ngaji teng putih-putih cerita, kowe tobat eling dosa tok malah dosa. Mun ngandel kula. Piye-piye kowe iku mau nyesali kesalahan. Padahal faktane Allah ya maringi kowe kebaikan. Misalnya esok ruhin delok cawe tok atau delok rondo jam 8. Tapi esok kan ya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Lah setan ini berusaha ngelingno ruhin mau dosane tok sampai lali syukur. Padahal tadi pagi ada prestasi kebaikan ya subuh, ya zuhur, ya asar. Mulane dawuh Abu Hasan Asyadzali, pintere setan wong soleh dipermalukan kon eling dosane tok. Nek eling dosane akhirnya mulang gak gelem, berjuang gak gelem, mergo ngerasa awake kurang bersih. Akhirnya ribuan wong Islam bahkan jutaan nganggur kabeh. Enggak ngambil peran li izzatil Islam wal muslim. Mergo dipaksa eling dosane tok. Mulane eling dosa tok iku min makayidis syaitan iku rekadayane setan. Mulane kula dadi kiai PD ku tak elmoni kula. Kula ya duwe dosa ya eling. Tapi kon eling terus semua. Piye-piye nikmate Allah ganjaran ya akeh. Kula salat subuh, salat zuhur, malah eling terus nabar salat. Mangane kula kuwatir ngono ana salat menang kok eling terus bar salat. Kok kena eling dosa terus, akhirnya kayak jadi balik gak wani, mulang gak wani, ngrumat musala gak wani, ngandani keapian gak wani, mergo ngrasa awake dhewe urung bener. Betapa keburukan yang menjadi runtuh gara-gara kok eling dosa. Mulane pintere Kanjeng Nabi, panjenengan Nabi ku nabi tenan. Marai sayyidul istighfar iku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa ahdika mastata'tu. Dungane sebut istighfar. Abu ulaka bi ni'matika aliyya. Gusti kula sowan jenengan beto nikmate jenengan. Piye-piye kita diparingi subuh, zuhur, asar. Abu ulaka bi ni'matika aliyya. Kula sowan jenengan nggih beto nikmate jenengan. Meskipun wa abu bi dzambi kula iki nggo dosa. Jadi fair. Jadi misalnya kesuwan pangeran dia takoki, "Ken, kowe ning dunya apa wae?" Nggih salat Gusti, subuh, zuhur, asar berjamaah, nggih ngaji. Ngaji Gusti, kalau tiap Gus Pak teng Yogya ngaji, nggo ngarep. Wah, terus semua but kabeh-kabehan. Ya dosa barang kan. Nggih Gusti, nggih dosa. Semangat di pas dosa pas ganjaran. Nggih udah-udi. Jawabnya jujur. Bojo geman muni dosa tok, kena muni dosa tok berarti mengabaikan nikmate Allah. Saiki misalnya kita bedheki. Ruhin 24 jam kumpul aku. Misalnya lho, Ruhin 24 jam kumpul aku. Esok tak kei kopi, jam 8 sarapan, jam 12 mangan. Jam 5 mangan meneh ngopi. Barisa ngemi. Pancen bayar dosan mangan nggih. Bariku mangan bakwan. Terus di antara hari-hari itu Ruhin tak sentak. Celek, cak goblok, cak kriting, bocah jelas. Terus dekne mau eling-eling ngomonganku tok. Gus Bak udarane aku elek. Iku tok sing dieling-eling. Aku gelo gak kira-kira. Prestasiku ngekeki mangan ping 5, ngentekno beras, ngentekno mie. Sing dieling-eling mau sisi-sisi omonganku celek. Yo gelo aku. Lah mulane Allah dawuh fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Kowe iku eling nikmate Allah ben dadi wong bejo. Mergo kena eling dosa tok ngruntuhno semangatem bela izzatil Islam wal muslimin. Mulane dawuh Imam Abu Hasan Asyadzili, kowe panut mazhab kula niku toreko kula Syadziliyah, bapak kula Syadziliyah. Meskipun kula nggih Naksabandi ngriyen kula dijenengno Bahauddin mergi bapak kepengin kula niku untuk barokah Bahauddin Naksabandi. Tapi bapak kula toreko Syadziliyah. Dawuh Imam Abdul Hasan Asyadzili sampean delok teng kene hikam. Nak teng kitab kula nomor 15. 13 nomor 15 juz kali. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iku dawuh Abdul Hasan Asyadzili, waswas iku apa? Wong Islam dielingno dosane terus nganti ra terlibat ngurusi masjid, ngurusi pondok, ngurusi keapian mergo ngrasa awake urung suci. Akhirnya semua wong Islam mengabaikan kebaikan. Lha iku akal-akalane setan. Ngono iku akal-akalane setan. Mulane aja geman nyentak anak ora kok. Wah anak jajan 1000 entek, 2000 entek, 10000 entek. Wah anak jajan terus ngene. Terus iku jam piro? Misalnya anak jajan sampai sekolah jam 7, berarti jam 7. Engko bar sekolah jam 1, jam 1. Peturu jam 09, berarti lagi 3 jam. 3 jam nak sedina 24 jam kan 24 jam gak jajan. Terus iku ning ndi saja.
Kulo mboten nate kula nyentak anak. Bocah kok amen jajan mboten nate. Kula wedi pangeran takoki 24 jam kalong 3 jam kok terus-teruse ning ndi. Wong anak kula nek esuk ya subuh nggih jamaah, bar magrib ya ngaji. Bojo kula sering tak elingno. Gus bocah mbok longgar mari sok ben nakal. Longgar apaan? Mampunya menjajan terus. Terusnya pirang jam. Mau ya ketok ya subuh ya sekolah ini jelo kelas mulai jam 7 sampai jam 12 menit. Ngaji ya bar magrib meh nganti isya. Ketoke terus belajar terus salat. Ketoke luwih akeh iku ae men. Takok. Padung bela anak lho ora aku kadung marek pangeran. Dadi pokoke aku hubungan gue pangeran eling sing nikmat-nikmat wae wis ra eling disitu. Ya pancen iku perintah pangeran. Fazkuru ala Allah. Ala iku maknane nikmat apa musibah cek tak jawab. Misale ki bojo judes nuntut dhuwit macam-macam. Kowe aja eling iku tok. Kowe nuntut kowe iku wis bener. Misale nuntut lanangan liya iki, misale bojo njuk wong lanang liya. Ana wong ganteng jaluki dhuwit, kowe malah bingung to. Wis bener jo kowe wis bener berarti normal lah bojoku njaluk aku iku normal wis bagus. Paham nggih? Terus ketika bojomu ngamuk, Mas, kuwi wae bar listrik wae blonjo entek sakmene kok pokoke mau sakmene bagus rasional. Mang kebutuhannya banyak kok tak kei sakmene. Bagus, mau tanya masih jalan. Kowe eling-eling sing bener to. Wani wong lanang misale banting gelas. Bagus lah, banting dasku malah koyo opus das. Jadi dia milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Paham gitu? Jadi kena bojo banting gelas, sekali-kali diapresiasi. Dia milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Coba kalau banting anak saya, itu kan pidana. Loh, bagus kan milih sesuatu yang enggak ono pidana nih. Berarti kan otaknya masih bagus. Lah ya misalnya banting Quran murtad, banting manusa kriminal. Terus dekne otake jalan milih gelas. Pemenang nak gelasnya plastik bagus lagi. Hanya lebih tidak itu lah, tidak masalah. Lebih bagus lagi. Lah iku aku hebat. Kula nu tambah yakin, ainul yakin nak Rasulullah habibu anjen kekasih pangeran. Tekan istighfar wae Nabi cek marai abu ulaka bini amatika alayya. Kula balik jenengan nggih beto nikmate jenengan. Mbak semuanya dihabiskan eling dosa. Malah nak jari Abdul Qasim Al-Qushairi, wong istighfar kok eling dosane iku wong sombong. Wong istighfar kok eling dosane iku wong sombong. Lah terus eling apa? Eling jembare rahmate Allah. Aja eling dosamu. Kok nek eling dosamu, berarti seakan-akan kowe terus istighfar nangis eling dosamu. Bareng eling dosamu terus gak nyaman ke urip pembe Allah. Mestine kowe eling, ya Allah, kula nate dosa kok jenengan tetep sahno mujalasah mbek jenengan. Kula nate dosa kok jenengan sahno matur jenengan nyuwun sepuro, ya Allah. Betapa besarnya hidayat Engkau. Jenengan ngertos nak kula nate dosa tetep jenengan tarik, jenengan angkat sehingga kula purun istighfar. Mumpun ngoten jenengan mensifati diri Anda bahwa Engkau adalah Ghafurur Rahim. Jenengan zat sing paling kathah nyepuro. Nyepuro nu kathah menghapus. Mumpun sehingga akhirnya nyifati Allah malah Rabbi ini zalamtu nafsi zulman kabiran katsira. Kula niku zalim kathah salah kula kathah. Akhirnya nyifati apa? Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sing saged nyepuro namung jenengan. Faghfirli fa innaka antal ghafurur rahim. Jenengan sepuro, jenengan zat sing akeh nyepurane. Sehingga kita asik nyifati Allah, Allah Ghafur, Allah Rahim. Ora malah larut eling dosane. Bariku nutuk-nutuk bathuk. Susu wiridane gak astagfirullah, nasib. Lha iku setan, ngene iku wis setan. Wiridane wong ngono iku gak ana ilmune, bareng-bareng muni nasib. Dasar wong elek. Malah ngumpat-ngumpat. Ora ono segot istighfar dasar wong elek, dasar nasib. Segot istighfar yo astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lah apa aku dhisik anut setan. Dadi akhirnya ngene iki. Ora ana sigot istighfar ngene iku. Sigot istighfar iku Rabbi ini dalam tu nafsi lu mangga ora ana sigot istighfar kok. Dasar wong elek dasar. Lha iku jare Abdul Hasan As-Sadali, setan ngelingno kowe sisi-sisi apike Allah maringi hidayat, ngelingno kowe sisi-sisi elem. Akhirnya kayak dijauhkan dari nyaman hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemenangan setan menghalangi kamu nyaman dengan Allah. Akhirnya kowe mau frustasi. Lah wong soleh jutaan di Indonesia juga di dunia seperti ini. Tidak ngurmat masjid, madrasah kula piyambak dereng bener, ampun ngajak kula.
Mestinya dengan ngamal soleh itu jadi ajang kafaroh, ya jadi ajang kafaroh. Orang kok malah karena merasa tidak soleh, tidak berani tampil. Lo soal gue mau tampil sok suci gampang, toh sementing rasa mimpin toh. Gitu, nggak asal gak melok mimpin kan gak sensitif toh. Sing sensitif kan kayak mantan LP terus mimpin sok suci pidato. Jauhi segala maksiat. Lah opo kayak dadi wong tobat ada pidato bareng. Wong kan mencep. Kowe iku sapa dhisik kan gitu. Tapi nek tobat meneng masjid nyapu, paham gak ya nyapu, bariku ngresik-ngresiki, sandale kene mbok toto. Wis ber. Misale kon nyambut ben sambut acara sekali-kali ki itu hasanah mau itu gitu. Sing pun sing dereng mboten pun. Pokoke ngomongnya sini terat, sing pun ki sing dereng ya ampun, empun nggih ngoten mawon ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Lah klirune kadang tobat anyanan terus sok suci. Seakan-akan dia terjauh dari saya iku perkara. Paham gitu, di madzhab ulama tiang-tiang riyen sing mboten dosa iku apik, wong eling dosa iku sombong. Mestine ya kudu eling sisi-sisi hidayate Allah. Piye wae sedina mangko diparingi salat subuh, salat zuhur, ngrumat anak, ngrumat bojo. Mau bojo ngamuk kowe ya sabar. Ning dalan ana wong macem-macem ya kowe sabar. Hari ini saya tidak zina, hari ini saya tidak selingkuh, hari ini saya tidak minum narkoba. Wes wae eling-eling terus. Mau aku turu yakin cah gak zina gak narkoba gak wong tangi turu alhamdulillah mau turu gak maksiat nggak ngombe alhamdulillah gak nyabu wis wali tenan. Lan nek Ihya ana cerita ulama takoki pangeran, "Hei ulama, kowe ning donya diulamakno. Kowe saiki sowan aku ketemu ngamal apa?" Ulama iku bingung. Sama agak percaya delok teng Ihya teng Kitabur Rojak. Bareng bingung mbek pangeran dibarno. Sono ulama takoki, "Nak kowe piye?" Kula Gusti. Kula nggih ulama Gusti, teng donya nggih biasa standar mawon. Tapi kula mboten nate nyirikno jenengan. Mun mboten nate dosa syirik jenengan. Lan jenengan ngendikan nak liyane syirik mbok sepuro. Terus jare pangeran dawuh pangeran, "Setak-tak kowe bener langsung swarga." Dadi tukang pangeran, "Kowe aku sangu apa?" "Sangu napa Gusti?" "Nggih sangu pokoke jenengan niku Rahman Rahim, kula niku mboten nate syirik mbek jenengan." "Lah ora tau dosa nggih sering Gusti, tapi jare jenengan nak ra syirik di sepuro." Wis ngono ta. Wis langsung wis ke swarga. Terus ulama sing ngomong getun, napa gak ngomong ngono perkara iki. Lho nggih kula niku nak roh wong nggih utange kuwatha terus anake wakal nakal. Ya kok tetep iso guyu nangis sik rahmane pangeran. Wong bingung ngono ya kok guyu. Kula sering, kula niku kiai kan sering ngomong frustasi sowan kula, Gus kula utang kula kathah anak kula minggat, sakniki bojo kula nggih nyusul minggat. Niki solusine sepundi tak sugoi kopi. Jenengan saya ora rasane kopi enak. Enak Gus niki cocok. Wah, berarti jenengan cek normal bagus. Jenengan cek rokokan seneng nggih, rokokan. Sik nikmat terus ya bagus, buat sik eling nikmate pangeran. Kuwi niku mawon wae jenengan eling nak ngopi niku enak, rokok niku napa enak. Mohon pokoke jenengan kudu eling terus rahmate pangeran. Ampun eling bojo minggat macam. Anggap mohon bojone sampean cerdas, menghindari kebangkrutan ke yang lebih baik. Sampean kudu bangga. Melok jenengan gak bahagia atau mboten? Nek melok tuane bahagia nggih. Berarti bojomu rasional, bagus. Kowe kudu bangga. Di bojo apa? Rasional. Jadi bojomu di pilihan sing tepat, kudune ke bangga. Urung mbok pekat to dereng ya wis. Regani cerdase bojomu pilihane ku regani. Semulai sadar. Kang seminggu suwane. Wah, bagus ke solusine jenengan. Kula nu sakniki pun nikmat pun stabil urip kula. Lha iku dawuh Abdul Hasan As-Sadali min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur. Dadi setan berusaha memisahkan Anda dengan Allah justru mbek dosa. Mulane Nabi Adam niku bar dosa malah summat stabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Ijtiba ku dipilih. Dipilih napa? Pangeran. Mergo bar Nabi Adam dosa oleh nyifati Allah luwih sempurna timbang zaman rong dosa. Nggih niku nyifati Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dzunubi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta alayya waridho bima qadaita alayya. Ditobatin Nabi Adam lucu, Gusti kula niku roh nak kabeh tedire jenengan. Jenengan kudu maringi iman kula nak semua yang terjadi mergo tedire jenengan. Malah diparingi tobat. Umpama Nabi Adam eling dosane terus mungkin malah ora diparingi tobat.
Mergo Allah di skenario besar Adam salah ben ning bumi, nek ning bumi kok Allah ngutus Nabi Muhammad. Engko ana wong paling afdol sak donya iku Nabi Muhammad sing nunggoni Kanjeng Nabi nganti saiki. Kita ditunggoni Nabi mergo ora perlu bunuh diri, ora kaya bangsa napa? Israel. Mulane kula setuju mbek madzhab Hasan Sadali. Saiki piye-piye wong Islam nganti rusak ngene iki gara-gara wong saleh-saleh iku eling sisi salahe masa lalu, terus gak gelem memberi peran ning Islam, alasane tahu di akhirnya ana kekosongan. Padahal dawuh bapak ngene lha ya leh misale maling iku terus ngisi jeding masjid ayo tetep maling ngisi jeding masjid ayo tetep artinya ya tetep dadi ngamali lha opo eling tau maling terus ora tau ning masjid jare isin mergo tau terus padahal misale ngisi masjid yo misale saiki ana wong fasik teko ngaji nambahi jumlahe akeh pengajian mau teko ngaji mergo ngrasa fasik. Lah sing misale wong fasik merasa fasik kabeh tetep nekani pengajian, nak pengajian mayoritas. Mergo sing fasik lah teko. Lah nek misale sing fasik aku mau teko wong rusuh, akhire sing ngaji sepi to wong resik tok. Berarti sing ngaji wong ujub tok ngrasa resik. Malah repot to. Lho wong ngrasa resik ra wong napa? Ujub. Dan ini jadi penting ke pengetahuan jenengan. Piye-piye Nabi Musa nate dikalahno Nabi Adam, perkara nyalahno Nabi Adam nate napa? Nate napa? Dosa. Ternyata dosane Nabi Adam itu summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi napa wa hada dadekno dipilih Allah Subhanahu wa taala. Nggih terus sampean kudu ngerti kenapa Nabi Musa tau di rumah Firaun, Nabi Muhammad tau di rumah Abu Lahab. Donya iki diatur pangeran ben kowe roh nak biyadil khairu kabeh ditangani Allah, kabeh akan baik-baik saja. Mulane donga Allahumma la ya'ti bil hasanati la anta wala yadhabu bis sayyiati la anta wala haula wala quwata illa billah. Jadi tak warai carane donga. Ya Allah, yang mendatangkan kebaikan hanya Engkau. Yang menolak keburukan juga hanya Engkau. Jadi diwale, nak setan kan pikirane ngene, elek apik kok pangeran ben kowe iku nuntut pangeran, piye-piye elek iku kersane pangeran. Nah, Kanjeng Nabi oleh marahi nglawan setan gak ngono. Layati bil hasanati lanta, yang mendatangkan kebaikan tidak ada lain kecuali Engkau. Yang menolak keburukan tidak ada lain kecuali Engkau. Jadi misalnya ke bernakal, bersalah. Bariku ke tobat, terus kowe ngeling-eling ya Allah, jenengan cek saya ini. Mun ngertos kula salah, lu kok jenengan paringi tobat. Apik tenan jenengan. Padahal kula nak salah teng majikan donya langsung dipecat di PHK. Niki kula salah jenengan pirsa malah jenengan paringi tobat. Bar niku kula saged salat, saged zakat, saged sedekah. Saya jenengan. Akhirnya maca alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Akhirnya muji-muji pengiran. Lha iku jenenge gak sombong cara Abdul Hasan Asadi. Tapi nek kowe eling dosa terus, iku sombong. Mergo wis ditarik pangeran ning nggon apik, tapi kowe eling-eling nggon kotor. Kaya-kaya Allah iku urung narik kowe ning nggon bersih. Terus syukurem iku kapan? Lha iku jenenge sombong ngono. Paham ya? Wis kowe ora cocok lah mbek madzhabku, tapi wis pokoke ngono iku madzhab Abdul Hasan sinten? Asyadi. Lah nggih, misale kados kula ngeten nggih, bar kecemplung ning jurang. Terus diangkat ruhin didakok tenggen sing normal. Bariku amen trauma, ya Allah aku ning jurang trauma jare ruhin. Ah semane gak ngregani wong. Saiki jenengan wis ayem ning kene. Amen trauma eling ning jurang wis antas. Nek dintas yo ngregani ruhin, matur nuwun terus ngopi-ngopi ngeteh-ngeteh bareng-bareng. Alhamdulillah ya Kang mbok slametno. Kan happy. Nek eling terus kan ijek trauma kan? Lha iku dawuh Abdul Hasan Sadali, wong saleh-saleh dielingno sisi dosane nganti gak ngambil peran ilallah wa fillah. Kan kata tuh yang saleh tidak ngurmat masjid madrasah. Mboten awak kula nggih tesih kotor, kula nu tesih sinten. Niku mboten angsal. Sing ra oleh ku mimpin, mun kula balen sing ora oleh niku napa? Mimpin. Nah mimpin ku kedah tiyang saleh sing rodok spesial, ora kudu ideal. Wis sak kula ya rodok pantes lah, ora pati bedua nemen-nemen. Tapi nek ora mimpin mboten masalah. Paham nggih? Jadi ini nanti saya bacakan hikam dua kata mutiara terus ndonga supaya ndonga sampean ndonga supaya ndonga piye-piye kita gadah sanad madhab yang diakui termasuk thariqah mu'tabarah selain Naqsyabandiyah Qadiriyah napa Sadiliyah. Lah Sadiliyah itu nggih hikam niku meneh mergo hikam sing aran Abdul Abbas Al-Mursi muridé Abil Hasan napa Asy-Syadzili. Sehingga orang tahu madhab Sadiliyah ya lewat kitab napa hikam. Makanya kita
kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu nggak bisa lepas dari kitab nopo hikam. Sampai darani hikam atau iya. Madzhabe nopo atau iya. Mergo atau iya itu maknane sing arangu nopo Ibnu Athaillah disebut hikam atau iya. Itu beliau sebetulnya ya ada orang alim yang butuh mikir jelimet nggih mboten. Ya wong waras wonten mau. Misalnya orang waras begini, pancen wong waras itu beda mek waras pancen. Misalnya gini. Saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh enggak? Enggak boleh kan? Terus beliau membuat makalah gini, kalau aja hafal. Mana aka antat da'iya mimma lil makhlukin. Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu. Padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, aku milik saya boleh enggak? Boleh enggak sama siapa saya? Enggak boleh kan? Mustafa punya rumah, aku milik saya boleh enggak? Enggak boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja tidak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu tidak boleh. Misalnya gedeng orang, wong ngono iku mesti su'ul khotimah. Lho sing nentukan itu milik Allah. Wong ngaku barange wonge ora oleh apa meneh ngaku sing hake Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Artinya ijtihad itu kan normal, tidak perlu orang pinter banget. Tapi sing roh itu wong waras ngono maksudnya. Setelah dijelaskan kan masuk akal. Kayak tadi. Ndonga kok terus koyo sing mbok omongi wingi lali, urung lali kok sebab elingno meneh. Kan masuk akal. Tapi kok jangan anut aku, mergo wis asli, ora asli. Wong anut-anut kan mboten apa. Jadi ini kula waca kalih mawon nggih kenangan kula ben dadi nggih kenangan kula napa makalah sanggeng napa hikam ya. Nggih kula waca Arab ya mawon kok napa. Nggih bismillahirrahmanirrahim. Kula nak maca malah bingung biasa hafalan malah maca. Jadi piyambake ngendikan mana aka antatta iya male salaka mimalil makhlukin afayubihu laka antatta iya wasfahu wa rabbul alamin. Di Allah nglarang jenengan mengaku barang yang miliknya orang lain, apalagi ngaku-ngaku hak sing milike Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ndak boleh misalnya maksudno tiyang wong iku mesti celaka, nyelakano orang itu hak sinten? Hak ya Allah. Kowe ora usah GR sok ben mesti bener, iso wae saiki bener sok ben salah. Kamu juga enggak usah merasa salah. Soalnya saya kira soleh, soben soleh ya sudah itu hak ya Allah, sudah ada itu. Terus ngendikane beliau ini ilahi kulama akhrosoni lu'mi antokoni karomuka. Gusti ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya antokoni karomuka maka saya digerakkan oleh sifat lomane jenengan. Itu perasaannya hikam. Misalnya sampean ngerasa dosamu akeh terus rawani donga. Ngerasa salahmu akeh terus ngerasa ora ahli swarga niku jare hikam Gusti kula nek eling salah kula kok ora pantes mlebu swarga tapi nek eling lomane jenengan nggih pantes mawon lha iku dindot wong ngono niku wis dindot dina eling dosamu sampean akeh kan gak pantes mlebu swarga tapi nek eling jembare rahmati Allah nggih pantes mawon ilahi kullama akhrasani lumi antaqani karomuka wa kullama ayasatni ausofi atma'atni minnatuka. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan digerakkan lagi punya harapan karena saking melimpahnya nikmate jenengan to peparinge jenengan. Terus beliau di sarah-sarah dicontohkan. Saat Umar masih kafir itu pernah gak minta jadi muslim kan enggak, tapi ketika Allah menghendaki dia jadi muslim maka jadilah Umar seorang yang muslim. Jadi orang tanpa keinginan pun kalau Allah menghendaki baik ditarik yang menjadi baik. Artinya kamu jangan percaya wong aku apik dadi wong apik piye, wong aku ngene. Wong sing ora tau niat apik wae iso diapikno pangeran kados sinten Sayyidina Umar. Sunan Kalijaga ketika nggarong ning gone Sunan Bonang niate ya untuk emas. Niate wae elek, tapi ketika Allah ngersakno dadi apik ada takdir yang memandu dia jadi apik, bahkan dadi wali. Itu fakul lama ayasatni ausofi ketika saya diputus asakan oleh sifat-sifat saya yang buruk maka saya akan diharapkan lagi diberi tomak diberi harapan oleh banyak peparingin apa
jenengan. Jadi intinya kalau suwun khasnya madhab Sadili itu melihat sisi positif. Jadi misalnya jenengan sholat misalnya, ini rumah tenan gitu. Misalnya jenengan sholat, potensi gak diterima itu tinggi. Mungkin kita ada ikhlas, mungkin kita tidak tumak ninah, mungkin kita banyak melakukan kesalahan, mungkin eling macam-macam. Itu potensi yang menjadikan kita sholatnya tidak diterima Allah. Tapi cara madhab Sadilah berpikir gitu itu tidak boleh. Kamu harus ingat bahwa sujud ini luar biasa. Banyak orang yang nggak diberi anugerah sujud. Orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hidup kafir tidak pernah sujud. Kamu sekarang ditakdir mau sujud. Jadi mestinya kena sholat bersolat subuh, matur nuwun Gusti tadi saya sujud sama jenengan, matur nuwun Gusti tadi saya rukuk sama jenengan. Gak usah mikir buat ditampa ora, ijo eling terus. Nanti setelah zuhur ya begitu. Eling terus, tadi ditakdir sujud, ditakdir rukuk, ditakdir sholat. Sehingga madhab Sadiliyah itu sampai mengatakan begini. Orang yang beribadah meskipun sedikit dan yakin bahwa itu peparingi Allah, minnah dari Allah, itu lebih baik ketimbang ibadah banyak plus merasa kurang. Di misalnya Mustafa sholat, bersolat duhur gak marem, mungkin duhurku salah terus berbadiah kok sholat meneh. Sing kula sholat duhur tok ora usah. Saking syukur kula, iku duhur kula makome. Ya nganti saiki duhur kula perkarane ngene iku dene kelakuane cek ngene iku dene. Karena ketika diberi pangeran ora marem. Kurangnya, tapi kurangnya niat elek. Kayak pangeran polisi, ngono pangeran ra nampa kurang ngene kurang. Pangeran ora di watak ngoten. Enggak terlalu prosedur gerwong wis sujud niate apik yo apik. Ya mulane kula nate debat mbek jenengan kula kan bolak-balik cerita. Sampai nak sujud itu untuk menjadi sah itu kan bathuk, tangan loro, dengkul loro, delamaan loro, sehingga harus sujud pada 7 anggota. Jadi menurut madhab yang asoh kalau sujud itu harus 7 anggota. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup bathuk tok ambek sikil. Angger wis ngene jenenge sujud. Alasannya ulama ini masuk akal. Saiki nak diwalik. Ana Zaid yang muslim. Bathuke ditemplekno bumi niat sujud ning berhala. Hukumnya kafir ta ora? Enggak jawab ya, kafir kan? Iku syaratnya anggota 7 apa? Terus ketika jengben teng mahsyar nggih, teng mahsyar niku tiang-tiang kafir sinten mawon pokoke sing kafir. Niku digiring ketemu Allah terus Allah takok akadzabtum bi ayati walam tukhitu biha napa? Ilman. Apa alasan Anda mendustakan atau membohongkan atau tidak percaya sama ayat-ayatku? Padahal Anda tidak menguasai secara ilmiah. Ya Anda tidak menguasai secara ilmiah. Jadi Allah ini mun fair. Kamu tidak apa-apa mendustakan ayat saya asal Anda bisa membuat alasan dan alasan itu ilmiah. Ya alasan itu apa? Ilmiah. Tapi tentu mereka orang-orang yang kafir itu tidak pernah ilmiah. Mulane ketika ulama-ulama ahli tauhid, kowe nak kepengen imanem kuat, iku kudu gak bodoh iku artinya pinter. Tapi aja muni ilmiah, basa modern ilmiah aku pinter golek duit. Pinter ngatur pajak ku jenenge apa? Ilmiah. Ilmiah itu ngeten kan. Mpun sampean ngandel kula mon. Ilmiah sing kowe mesti diridani pangeran ngeten contohnya. Ilmiah itu satu fakta yang tidak diterbantahkan oleh objek atau objek tidak dijadikan sumber acuan hukum. Kalau baleni malih ya. Ilmiah sing mesti diridani pangeran sampean tak warai ya. Ilmiah sing mesti diridani pangeran itu jangan pernah merujuk atau mereferensi objek yang objek ini harus kamu tinggalkan. Jangan jadikan patokan nopo hukum. Mergo piye-piye statusnya namung nopo objek. Jadi rasionale Quran itu gampang. Misalnya ngeten, contoh paling nyata. Ketika Kanjeng Nabi ngendikan sok mben niku wong sakwise mati dadi lemah, dadi tulang belulang, niku ditangekno saka kubur terus menghadapi hisab. Nggih, menghadapi napa? Hisab. Terus wong kafir komentar, "Aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamab'utsun." Sebagian ayat
macam-macam lah tentang. Sekarang sampean tak bedai. Terus orang kafir lebih ekstrim lagi. Ada tulang belulang yang sudah membiru sekali, diremes, tentu kan terus hancur lebur, terus disawurno ning wajah Kanjeng Nabi. Masa kayak gini nanti bisa bangun lagi. Kanjeng Nabi mental mawon, ngadepi wong gendeng wis mental mawon. Lama-lama mereka lebih ekstrim lagi. Faktu bi abaina in kuntum shodiqin, kalau kamu benar Muhammad, orang-orang yang sudah mati bangkitkan. Nanti kita tanya apa ajaran kamu benar atau salah. Berarti ada 3 hujjah ya, 3 logika yang dibangun orang kafir. Masa barang hancur bisa kembali lagi. Terus 2, buktikan bahwa yang sudah mati bisa bangun lagi. Terus kamu Muhammad harus bisa membuktikan. Kamu Muhammad harus bisa membuktikan. Kemudian teori ini kelihatan salah kalau kamu punya ilmu, punya ilmu cara pengiran, ora ilmu kados urusan pajak golek duit, mboten niku mboten ilmu niku. Niku wong kepengin mapan nggih. Tapi mboten apa? Mboten ilmu. Ngeten logikane. Sekarang sampean saya tanya. Kita ini mukmin, ya saleh, ya alim, ya waras. Kowe kudu yakin alim. So yakin ngono ora perlu ana buktine, pokoke yakin ngono. Pokoke sampean kudu yakin alim. Mergo la ilaha illallah syaratnya kudu alim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu harus ngerti. Kalau harus ngerti berarti bahasa Arabnya ana alim, saya tahu. Ya. Yeah. Mohon kok diuji nak ketemu pangeran. Sekarang sampean tak bedheki, tak wari logika sing mesti diridani pangeran. Manusia ketika wujud tuh objek apa subjek? Objek. Ketika mobil dibikin oleh orang Jepang tuh objek apa subjek? Objek. Mestinya objek itu tidak pernah jadi ukuran untuk mengukur kekuatan subjek. Jadi misalnya mobil sudah hancur, terus kamu bilang, wah mobil sudah hancur kayak gini nggak mungkin bisa kembali lagi. Ya tentu pikiran Anda itu benar kalau terusannya mobil ini tidak bisa kembali sendiri karena dia objek. Tapi kamu salah kalau mengatakan mobil ini sudah hancur lebur, maka yang bikin pun tidak akan bisa menata lagi. Yo gendeng gue. Wong objek kok mengukur subjek. Nah, manusia itu objek. Awal wujudnya ya objek, nanti wujud lagi ya objek. Bagaimana mungkin Anda bisa bilang objek ini sudah hancur, maka tidak bisa kembali dengan sendirinya? Benar kalau nggak bisa kembali dengan. Tapi kalau kamu ngambil kesimpulan, yang bikin pun nggak bisa mengembalikan, yuk gendeng, teke waras. Wong yang bikin kok tidak bisa. Dengan kamu mensifati yang bikin, artinya hebat. Bisa bikin mobil, bisa bikin pesawat. Kalau bikin daur ulang tentu bisa. Sama iso gawe kue mripate loro, teke pateng krentel, iso gadekno BPKB. Oh itu sudah hebat. So SMS-an, iso selingkuh malah sing nakal-nakal. Wong iso gawe detail ngono iku wis iso nyembunyiakno aset miliaran triliunan. Itu kan wong wis jelimet, uteke wis jelimet. Terus mati hancur. Kamu katakan yang bikin pun tidak bisa mengembalikan. Tentu kita tanya, yang bikin itu punya reputasi apa? Mulai kecil jadi besar, terus mata yang hanya begitu bisa melihat, macam-macam. Paham sih kalau mas? Gampang kan cara berpikir. Bagaimana objek bisa menjadi tolok ukur atau rujukan hukum? Berhubung wis hancur, maka tidak mungkin kembali loh. Objek itu tidak bisa jadi rujukan hukumnya. Jadi rujukan hukum tentu subjek. Ya seperti HP ini. HP ini tak letakkan di meja. Terus kamu bilang, HP ini nggak bisa jalan sampai di bawah meja, ya benar. Tapi kalau kamu bilang yang menaruh HP di meja, di atas meja nggak bisa menaruh di bawah meja, ya wong gendeng, sing dakok neng dhuwur jare iso dakok neng ngisor wong karek geser wae napa? Nah, makanya kita sebagai mukmin supaya imannya benar diridani Allah, disuruh berlatih hanya nyifati Allah. Kamu jangan menyifati objek, kamu jangan tanya caranya. Misalnya begini tak warai carane wiridan Asmaul Husna. Cuma bengak-bengok tok ora jelas. Bengak-bengok ora paham nganggo sound system ngrameni tangga tok ora jelas. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumitu. Itu enggak usah objek. Allah itu zat sing yuhyi yang menghidupkan. Terus yumitu yang matikan. Kamu enggak usah mikir caranya gimana. Pokoknya Allah itu yang menghidupkan. Zaman sekarang kita hidup pun kita tidak pernah tahu kenapa sekarang masih hidup. Saya pun tidak tahu, kamu pun tidak tahu. Coba sampean tanya, kenapa kamu sekarang hidup? Karena punya nyawa. Kenapa ada nyawa? Terus nyawanya di mana? Sekarang sedang apa nyawa itu? Bentuknya kayak apa? Kamu kan tidak tahu. Pokoknya tahu-tahu
hidup. Ya sudah kita hanya menyifati Allah yang menghidupkan. Caranya gimana? Mbah saya tidak tahu. Zaman saya wujud ya tidak tahu, zaman saya hidup ya tidak tahu, tahu-tahu ada, tahu-tahu punya banyak masalah. Ya sudah gitu saja. Nanti tahu-tahu mati. Ya sudah setelah mati objek ini terserah subjeknya. Nanti mau dibikin apa? Nak minati Allah dadekno sampean api neraka ya dakok neraka, nak Allah ngersakno ning swarga ya ora roh. Wis karek anut ngono. Berhubung anut terus pokoke falam anahu lah harus tahu. Jadi lucu orang kafir. Terus pertanyaan kedua, mereka mengukur kebenaran kalau Muhammad bisa bangkitkan orang dari kubur. Kalau betul teori Anda betul orang bisa mati dan hidup lagi. Coba yang sudah mati bangkitkan. Pertanyaannya adalah, terus Muhammad dianggap gak mampu. Nyatanya kayak reso nangeno sing mati berarti kayak bohong. Nah, mereka yang lebih bohong. Mereka pakai ukuran kebenaran dengan tolok ukur yang mereka ciptakan sendiri, yaitu ukuran orang mati bisa bangun adalah orang mati sekarang bangun. Pertanyaannya adalah yang punya ukuran itu siapa? Kan mereka. Mereka punya ukuran bahwa yang sudah mati harus dibangunkan untuk ditanya apakah betul bisa bangun apa enggak. Lalu korban teori itu, mereka punya teori itu, kemudian korbannya Nabi Muhammad disuruh meraktekkan. Nak pancen wong mati kuwi iso urip meneh. Saiki wong mati tangekno. Lho yang ingin nangekno itu Kanjeng Nabi Muhammad apa mereka? Mereka. Lho mereka sing ingin kok Kanjeng Nabi sidi kongkon. Mestinya nak mereka ingin yo tangekno dhewe sing ayo takoki bareng-bareng. Kowe sing kepengin kok ngongkon aku. Paham nggih? Paham teman-teman? Fair apa ndak? Enggak fair kan mereka yang ingin tapi Nabi Muhammad sing dadi korban. Niku waktu gale koyo rakyat kemen sejahtera terus aku kiyaine kon mikir. Wah, aku ora kepen sejahtera kok kowe. Sing kepen sejahtera kowe sejahterano dhewe kok repot. Lah itu ukuran-ukuran yang talbis, artinya talbis rekayasanya orang kafir. Kalau betul orang bisa hidup lagi, buktikan orang yang sudah mati hidup lagi. Loh, yang nyuruh buktikan itu siapa? Mereka kan? Yang disuruh Nabi Muhammad. Fair enggak mereka yang punya keinginan korbannya orang lain? Fair apa enggak? Tidak kan? Nah, Nabi Muhammad ora gelem nuruti kayak gendeng. Dari Nabi Muhammad aku karep tangekno dhewe kok takoki bareng-bareng sing karep kowe kok. Mulane nek ana kowe nek adol brambang tak adol iwak, Pak sing murah, Pak. Nek murah kowe sing karep murah-murahno dhewe. Wah, aku sing dhewe brambang kok pokon. Lah ini yang Allah ngeritik mereka walam tukhitu biha ilman. Bodohnya orang kafir adalah objek menjadi rujukan dia menentukan mungkin atau tidak. Wah itu keliru, objek kok jadi rujukan hukum. Itu tadi seperti HP di atas meja. Terus kamu bilang HP ini tidak mungkin bisa pindah di bawah meja. Ya betul kalau HP itu nggak bisa pindah sendiri. Tapi kalau kamu mengatakan yang menaruh HP di atas meja tidak akan mampu meletakkan HP di bawah meja, goblok apa gendeng? Bisa boleh lah ya seperti itu. Kan nggak mungkin orang mengatakan yang bisa bikin langit bumi, yang bisa bikin manusia pasti tidak bisa mengembalikan lagi. Wong di gendeng tapi omongan kok ngono. Paham ya? Paham ya kalau maksudnya? Nah, makanya itu cara berpikir Quran itu rasional sekali. Yaitu cara berpikir seperti itu. Objek itu jangan jadikan ukuran. Makanya kalau kita nyebut Allah, misalnya wahwal khallaq, Allah itu ya alim, ya qadir, ya khallaq, ya wahab. Zat yang menciptakan hidup, zat yang menciptakan mati. Ya sudah seperti itu. Mulane sebenarnya ape mati yo eling-eling. Gusti zaman kula ora urip ya ora roh carane, sakniki kula mati ya ora roh carane. Mengke wayahe tangi malih ya ora roh carane. Cuma kula ngertos annaka ala kulli syai'in qadir. Kula tahu bahwa engkau ala kulli syai'in qadir. Ya sudah begitu terus mati. Nah iso ninggal warisan ora ya mati wae aja penting ora iso saya mati ya mati ae ora usah pamit. Sing penting kowe di keyakinan Gusti kula zaman urip ya ora roh carane. Sakniki zaman mati nggih mboten roh carane. Padha-padha wong kula namung objek, namung makhluk. Mpun terserah jenengan. Aja kaya wong kafir berhubung ora roh carane debu jadi manusia lagi kemudian nganggep itu mustahil. Itu kan aneh. Lha iku jenenge walam tukhitu biha ilman. Jadi sebenarnya Allah tuh enggak apa-apa kalau kamu ilmiah enggak apa-apa debat saya kata Allah, tapi ya tentu mereka tidak akan ilmiah karena mereka gendeng wis parah tenan.
Nah, sampai sekarang kita pun seperti itu. Kita ini biasa berpikir sesuai objek. Taruh saja misalnya kue seneng duit atau seneng cawe itu ayu. Saya tidak bisa hidup kus tanpa anak itu. Objek kok jadi ukuran. Zaman kue orang seneng caiku ya wis urip. Kue seneng caiku aja gede. Nyatanya ya urip. Tapi saya tidak bisa hidup tenang nak orang untuk cintani dia. Lo objek kok jadi ukuran. Objek itu tidak bisa jadi ukuran. Subjeknya kan kamu. Terserah kamu pakai ukuran apa. Karena ukuran itu kamu ciptakan, akhirnya kamu ya seperti itu. Coba kamu ciptakan. Soalnya kowe rondo angkuh sithik. Wong kok bergantung cawe itu. Aku wong lanang kok bergantung cawe itu. Nek disenengi ya keren, senengi ku ino, gak ada harga diri mungkin. Ngono kan mulai agak egonya agak hidup, agak normal. Wah, senengi ku ino, disenengi ngono keren. Mulane Nabi itu jarang seneng wedok, tapi disenengi. Kabeh Nabi ganteng-ganteng. Kok apa iku isin nabine seneng tapi gak di senengnya. Ya, jadi jenenge Nabi Yusuf ku ganteng. Zulaikha wedan roh Nabi Yusuf. Mergo napa? Nabi Muhammad tuh ganteng-gantenge wong. Jenenge sinten niku sapa sing anak wong Yahudi ini Sofia nggih. Sofia binti Huyai niku anake raja. Niku wis ngerti nek Nabi garwane kathah. Niku derek perang bapake mau kepen roh wong kok terkenal ganteng-gantenge sepiro. Melok perang padahal dekne ning anake kiai cara melok perang. Mau kepengen roh gantengnya Nabi Muhammad. Bareng roh ganteng tenan terus raine gak mungkin. Nak rai goroh gak mungkin. Apane dekne menangi debate bapake sama pamane iku debat. Padha-padha tokoh Yahudi. Kamu tahu kan Muhammad itu yo iku sing dijanjekno ning Taurat. Ayo do iman. Moh isin, kita tokoh kok iman. Iku anake ngerti debat nih. Bareng ngerti Nabi Muhammad ganteng tenan terus gak mungkin pembohong. Dekne ndonga mbek pangeran supaya perang iku kalah. Nak kalah bedekne ditawan. Bareng dekne ditawan tenan sesuai aturan perang, pokoke ghanimah di sing nyekel cawe wedok iku ya dadi ghanimah. Kenek Dihya Al-Kalabi. Dihya Al-Kalabi iku ya ganteng. Bareng kenek Dihya kabeh sahabat bengok-bengok ya Rasulullah, Sofia iku putri raja. Kabeh kita ora rido nak kenek napa? Dihya. Kudu kenek jenengan. Masyhur itu akhirnya Dihya diomongin Nabi khud sabyan ghairuha. Kemek sapa wae sementing ora Sofia. Akhirnya Sofia itu ditawani Nabi, kowe milih tak balekno keluargamu tapi bayar fidak, bayar tebusan, apa rasa bayar tebusan tapi dadi bojoku. Jadi Sofia, dia milih dadi bojone jenengan. Kok dekne edan Nabi ku zaman urung perang, kok Nabi ganteng. Ana alamate wong keramat iku ya disenengi ora kok seneng, paham gitu. Lah nek seneng ora pati keramat. Paham ya, seneng ora pati aku wis disenengi iku kondang berarti. Kaya Nabi sinten Yusuf, Nabi sinten Nabi Muhammad. Pancen ngoten aturane ngoten. Dadi kula baleni malih tak warai, mergi niki masalah ridane pangeran mbek boten iki taruhannya berat. Nganti wong kafir kan merangi, wong Islam kan dukung dawuhe pangeran liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Kersane pangeran niku nak wani urip ya urip sing ngerti bukti kebenarane Allah Subhanahu wa taala. Dadi wa yahya man hayya am bayyinah. Nak wani urip ya urip sing roh bukti kebenarane Allah. Ya kebenaran Allah termasuk kitabullah, Rasulullah dan sebagainya. Carane piye? Carane wow. Kita jangan tersandra, jangan terjebak berpikir menjadikan objek menjadi panutan hukum. Kowe aja kaya wong kafir berhubung lemah iku ora mungkin dadi manusa meneh. Nggih. Tanah gamane manusa wis dadi tanah kok. Was mustahil. Lah mergo miskin mustahil objek. Paham ya? Mobil yang sudah hancur itu objek. Terus kamu mengatakan nggak mungkin kembali lagi. Ya tentu tidak bisa kembali lagi. Tapi kalau Anda ngomong pabrik mobil ini tidak bisa nata ulang, pasti orang menertawakan Anda. Bagaimana mungkin pabrik yang bikin tidak bisa mengembalikan seperti semula? Tentu bisa. Nah, sampean saiki tak walik saiki. Terus Allah ngendikan misalnya gini di hadis-hadis ya lewat wahyu. Somben tempat sujud itu bersaksi. Jadi lemah sing mbok sujud ya bersaksi, sing mbok maksiat. Terus kamu mikir, wah itu mustahil, masa lemah bisa bicara, lemah bisa bersaksi. Lagi-lagi Anda terjebak objek, lemah itu objek tanah. Terus kamu mengatakan mukhal tanah bersaksi. Kowe ora rasane dadi Nabi Adam. Apa kira rasane dadi Nabi Adam?
Nabi Adam manusia pertama yang jelas-jelas tahu, nggak ada temannya, nggak ada siapa-siapa, jelas-jelas dia tahu kalau diciptakan dari tanah. Iku menawa kira-kira tiap macul tanah, wih dulurku, iki mbahku, iki asal usul. Sehingga itu memang zaman itu nggak pernah dianggap mohal kalau tanah bisa ngomong. Sampai Nabi Adam nak roh tanah itu nangis. Jangan-jangan itu saya. Karena memang dia tahu kalau asalnya dari tanah. Sama seperti ilmuwan sekarang. Ilmuwan sekarang kalau melihat tanah itu nggak tertarik dianalisis. Tapi kalau melihat sperma, ini asal usul manusia, sehingga dianalisis. Ternyata di situ ada kehidupan. Setelah dianalisis, kekuatannya berapa, bisa disimpan di lemari es berapa bulan, terus nanti bisa ditransfer ke indung berapa. Karena dia tahu. Padahal mani ya benda mati. Secara kasat mata mani itu benda mati. Tapi ilmuwan tahu itu benda sama. Allah tahu manusia itu dari tanah. Allah tahu kalau tanah itu bisa dihidupkan. Wong objek. Bisa apa? Nyatanya iso dadi materi ini Nabi sinten? Ada. Paham sih kalau maksud? Kalau kamu hanya berpikir tanah, tentu kamu berpikir ini mustahil bisa hidup, bisa ngomong. Tapi kalau kamu berpikir yang bikin tanah. Makanya ketika Nabi ditanya itu nak jawab ya gampang aja. Nanti kamu itu yang fasek-fasek yukhsyaruna khufatan auratan yamsuna ala wujuhim. Orang yang kafir-kafir itu nanti berjalan pakai wajah. Terus sahabat tanya, masa Nabi jalan pakai wajah? Jawabnya Nabi sederhana, zat yang kuasa menjalankan pakai kaki tentu kuasa menjalankan pakai wajah. Langsung Nabi pakai pikiran subjek. Pelaku yang bisa menciptakan manusia sekarang jalan dengan kaki, pelaku yang sama atau aktor yang sama atau pencipta yang sama pasti bisa menjalankan dengan wajah. Jadi intinya kalau berpikir subjek semuanya menjadi semuanya menjadi apa? Mungkin. Lah orang kafir atau orang-orang fasik itu berpikir objek. Ya berat nak berpikir objek itu berat. Jadi goblok tenan, nggih. Napa dadi napa? Dadi goblok tenan. Jadi penting ya. Nah, dalam pertanyaan orang kafir ya jawabnya ya sama. Kita harus cari subjek, cari subjek tadi. Misalnya orang kafir tadi, Muhammad kalau bukti Anda benar, saya minta kusoy atau baba Anda hidup. Nanti saya tanya kamu itu benar apa enggak. Sekarang subjek penanya siapa? Orang kafir. Yang bikin tolok ukuran kebenaran dengan membangkitkan orang mati siapa? Orang kafir. Dia subjek kok ngorbankan orang lain. Kalau dia yang bikin tolok ukur harusnya dia yang membuktikan. Malah Nabi Muhammad sing dikongkon. Itu fair apa ndak? Ndak lah itu. Ojo kok kowe malah koyo wong munafik. Lho jebule Muhammad ra iso to ditantang ngono. Wah ya gendeng. Malahane wong kafir akeh gara-gara terus mereka cara berpikir lho jebule Muhammad gak iso ditantang ngono. Ra iso. Ya repot wong sing nantang mereka bareng Nabi ra iso korbane. Yo lah akhirnya dadi kafir. Sing munafik ya dadi tetep munafik. Waktu gale kula misalnya terkenal ki keramat terus rohen sowan. Gus nak jenengan keramat tenan. Niki lho jagung, jenengan dongakno dadi emas. Nak ora tak percaya ke keramat. Wong sing kepengin kuwe kok korbane aku. Bareng aku ra iso tenan mulai wae jebule Gus wae wong biasa. Ndadekno emas iki ra iso. Lho yang ngukur kan dia. Yang ngukur dia, yang ingin dia kok aktore kon wong li. Wong li. Mulane kiai ku jogeman terkenal dongane mandi, ora apik. Maring kok masyarakat tuh gawe ukuran dhewe. Lan kula niku jarang donga. Omene donga pilkada loro, salami templek 200.000 wae, bareng ra dadi jebule dongane ra mandi. Salam templek 200.000 jalukno dadi napa? Bupati. Bareng gak dadi jare dongane kiai ne.
Ramandi. Dal ra dadine mergo medhit iki. Gelem tuku larang ya tetep dadi zaman akhir. Ngarep kepala kayak 200.000 mesti napa? Dadi. Ya ngarepe wong kiyaine 200.000, malah masyarakat ra dikeki kon dadi. Jadi kita sekarang tuh seperti itu. Jadi sampai banyak orang kafir, orang munafik itu mergo dawe pangeran walakinna aktsarahum iku ya jalun kadang diredaksekno la yaqilun. Memang enggak punya akal. Kenapa enggak punya akal? Karena objek menjadi tolok ukur. Artinya tolok ukur harusnya subjek bukan apa? Objek. Eling-eling. Eling-eling tenan to nggih. Dadi mulane wong kafir dikritik Allah walam tukhitu biha ilman. Iku atu gale ngeten. Nabi Ibrahim ditakoki mbek sinten Namrud. Pangeranmu ku sapa? Nabi Ibrahim ya jawab, pangeranku yuhyi wa yumit. Qala rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Pangeran iku sing nguripno sing mateno. Terus jare Namrud, nak ngono wae aku iso. Ya nak ngono wae aku iso. Terus dekne ana wong dibara urip, ana sing dipateni. Jare dekne nguripno mateno. Nah, seperti itu tuh enggak bener. Karena terjadi tidak sambung. Wong Nabi Ibrahim cerita pangeran kok dia cerita awake dhewe. Jadi orang kafir itu enggak sambung. Mulane tiyang alim sing belajar Quran ngertos betapa rasionalnya Quran. Quran itu tidak mau bahas sesuatu yang tidak terkait. Nggih bahas sesuatu yang tidak terkait. Itu tadi kalau orang kafir nuntut Nabi Muhammad orang mati dihidupkan lagi. Kemudian itu dipakai tolok ukur kebenaran Nabi Muhammad. Harusnya mereka yang membangunkan karena mereka yang punya teori itu yang menginginkan itu. Jangan Nabi Muhammad yang dituntut membangunkan. Lan nek nek dadi canom penti sepeda motor, aja wong tuamu sing mbok kongkon, sampeyan kowe kok wong tuamu sing mbok kongkon. Lan dunya zaman akhir kacau. Angger kepengin wong liya sing di berkat sejahtera. Indonesia ekonomi naik sekian ngene. Jare sapa aku ya ora sugih. Wah yo kacau. Wape ukurane ngono. Menteri hebat, presiden hebat nak kasil nyugihno dekne. Presiden nganti kenal kowe bukti presiden nganggur. Wong ning desa nganti kenal iku amen blusukan terus tapi nganti angger wong dikenali oleh kerja kapan amen. Jadi ini penting nggih. Makanya kula seneng nggih kali ayat Islam walam tukhitu biha ilman apa walam tukhitu biha apa ilman. Jadi orang kafir itu orang yang tidak tahu tentang ilmu sehingga mereka menjadi kafir. Dieling-eling nggih, pokoke aja sampai objek iku dadi tolok ukur pun ngoten mawon. Sehingga ketika kita hidup sekarang kemudian kita nanti hancur jadi lemah, ya sudah. Allah yang menciptakan kita mampu menjadi kita wujud, saat kita sudah mati pasti mampu menjadikan kita bangkit lagi. Yes, kita tidak tahu caranya kayak apa. Sementing kita tidak terjebak karena melihat objek yang kasat mata itu hancur terus kamu mengatakan mustahil. Itu saja, itu yang paling pokok. Jogeman dia tolak ukur itu berdasar apa? Objek. Ya berdasar subjek. Kalau subjeknya mampu ya akan mampu. Wa yauma yunfakhu fis-sur lan ing dalem tiyanane den tiyub apa fis-suri ing dalem sangkakala. Ail korni tegese kiye kuno manane iku sungu jare. Saniki ya trompet. Kiye kuno iku nak nganggo trompet nganggo sungu. Akhire maknane korni niku sungu. Lah kiye saiki wis roh dremben, roh trompet, manane korni iku napa? Trompet. Mulane jare kiye-kiye modern niku kecewa ambek kiye-kiye kuno. Niku Mbah Mun niku nak sering cerita swarga mbek neraka dibayangno kiye desa iku repot. Mergo jare bareng Nabi Muhammad tok niku sapa iku Muhammad. Kowe mbek sapa Bril mbek Muhammad. Terus dibuka jare kriyat perkarane wong kiye desa iku omahe nak dibuka napa? Kriyat. Nganti bayangno Isra Mi'raj Nabi jare pintu langit ya apa? Kriyat. Wah, ya nyoros gak keren blas. Ya padha waktu gale kiye kuno bayangno kunci swarga. Kowe nek dikai kunci terus digantungno ngene. Kowe iku iso mlebu swarga jare cah modern. Mboten remote ta bar iki. Mosok swarga sing jare modern sak grejete ati iku kebuka jebule jek nggawa kunci klotak-klotak. Iku ning hotel ngene wis kuno apa meneh. Ning napa? Swarga. Jangan-jangan kuncine mau nganggo sandi utawa nganggo retina mata terus apa? Kebuka, nganggo cukup
Divigasi. Mosok kunci swarga kok klotak-klotak. Nah, mungkin era cucu kita ya protes dengan gambaran kita dianggap terlalu nopo? Terlalu nopo? Kuno. Mulane rasa gambarno. Ya rasa nopo? Gambar nopo. Kan gambar ku waco. Karena tiap zaman itu mesti benten-benten. Mulane jare Ibnu Khaldun nak ngenyek ulama sedurunge. Ibnu Khaldun sing terkenal, ulama terkenal. Jare wong kuno iku ana kiai kuno nak bayangno wong dhisik iku dhuwur-dhuwur. Saking dhuwure iku nak nyemplung segara, iku terus jupuk iwak. Gak ngarah kerem. Dadi segara paling jero iku mok sak wentise, sak napa? Wentis apa sak nih lho. Kentol. Terus jupuk iwak, grek bareng dijupuk. Dipanasno ning apa? Srengenge. Bariku mara darah dipangan. Dadi ya Allah. Dadi ono wong gambar dadi Mustafa iku cara wong kuno nak elsu mara segara, mau sak wentis jupuk iwak terus dikenekno mateng ning srengenge. Bariku terus dipangan. Jadi Ibnu Khaldun dia goblok kok nganti ngono jadi Ibnu Khaldun. Go bayangno jare wong kuno iku dhuwur-dhuwur. Nah sing beling bang terus salat kelamine sepiro malah karo dinti. Malah sudah dinti. Mulane Ibnu Khaldun menyoal, pangeran iku duwe sunah iku ya tertib, meskipun nang dhisik dhuwur ya ora sakmono. Terus dekne buktekno, saya ini pernah datang ke Palestina, saya pernah datang ke Babylon dan saya tahu pintu-pintu raja zaman itu. Ternyata pintunya itu ya ndak setinggi itu. Artinya dekne tahu jajal gayoh pintu pol dhuwure iku ya gitu. Umpama ngomong dhisik sakmono iku omahe ra iso pintune. Lah nggih, nah dhuwure sakmono terus oleh gawe omah iku piye? Nyatane omahe ana pintune. Ora mungkin iso dikenekno tok srengenge langsung. Mulane Ibnu Khaldun itu punya kritik sama karangannya kitab-kitab dulu itu. Kitab itu syaratnya harus dua. Satu itu ada riwayatnya, dua itu mungkin secara nyata. Yang nomor dua dia mensyaratkan mungkin secara nyata. Mahwal waqi'. Secara teori itu mungkin. Mulane kula niku bapak niku senengane ngenyekan bapak kula. Mulane kita ada di wali nak bodoni iku sing masuk akal. Aja wali bento, bodoni gak masuk akal. Wali bento dari bapak. Asline ya ora wali yo bento bloko iku dari bapak. Misale ning Jawa Timur apa ning ndi ana wong terkenal wali. Bareng jam 12 wae Jumatan ditakoki, "Mbah kok ora Jumatan?" Dene jawabe, "Ora, cung aku Jumatan ning Mekah." Lho penggemare ya yakin adekne Jumatan ning Mekah. Padahal jam 12 ning kene ning Mekah jam 8. Sudah sujek ngopi. Paham ya? Sini dengan Mekah kan terpaut 4 jam. Nah, dekne jam 12 dijak Jumatan gak gelem jare muni bar Jumatan ning Mekah. Saiki jam 12 ning kene ning Mekah jam piro? Jam 8 kan? Iku sudah 200. Jek ngopi-ngopi ning dalem. Lah iya niku jare bapak wali geblek kuwi. Mak bodoh niku sing masuk akal. Misalnya ora cong kok aku Jumatan ning Mekah muni engko kan rada masuk akal mergo engko nek muni wis kan ya mustahil loh jam 12 di sini di Mekah masih. Memene saiki live ning TV ketok. Kira delok salat zuhur ning Mekah ning kene jam 4. Jam 4 asar delok ning TV parabola. Rak lagi salat apa? Zuhur. Engko ning kene jam 09 didelok lagi salat asar. Wah, akhir mergo asar. Lah iku contoh yang malah jare Ibnu Khaldun masih kultus keramat itu ya delok-delok siji ana riwayate nomor loro lagi masuk. Ya masuk era masuk akal mungkin terbangin ning Mekah jek masuk akal tapi waktu kan gak iso diputer. Iso ning Mekah jam 12 ning kene ning Mekah jam 12 ndak mungkin. Tetep ngene kene jam 12 ning Mekah jam 8. Mulane nak bodoni ngene mos enak sampean dadi wali tak wari. Mbah ora Jumatan. Engko aja ngau Jumatan ning Mekah. Mending kok rada akal kan? Tapi nak wis gak masuk akal. Jadi bodonilah ya butuh ilmu. Ibnu Khaldun ngeritik. Ya itu memang penting. Itu karena tadi kita ini kesuwen dua kisah-kisah Israiliyat. Makanya dalam ilmu hadis dikritik betul hadis-hadis yang rawinya masalah siji krono goblok. Meskipun dia khusyuk, angger goblok enggak diterima karena enggak masuk akal. Enggak masuk akalnya karena tadi kadang sesuatunya itu mujma'alah kayak kita dengan Mekah kan memang terpaut apa 4 jam. Enggak mungkin jam 1 ning Indonesia muni wis bar Jumatan sampai
Kok Mekah, bar Jumatan piye Mekah dhuwure durung kok ape. Mau di Mekah jam 8 kok muni bar itu kan enggak masuk akal. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sodri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sodri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya, karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakana, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, enggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka, mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan itu orang yang menservis kita.
Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangka nayarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, ya ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwo hawal yawmal akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya nggak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Gitu.
Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng tidak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah, mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main. Ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas gak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil tuh gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tuh ukubatak. Karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon lagi sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqam. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat. Jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqam. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid. Semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkalnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sabbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin. Gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah tidak dimiliki semua orang, Rasulullah tidak dimiliki semua orang karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek enggak boleh seperti itu. Enggak boleh takhasyar tawasian kata Nabi, tidak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang enggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqa bilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi
Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta, gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin pembisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal ukur kan. Kalau orang baik nambah baik, tapi kalau orang buruk tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek, orang perilaku netok, raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan, ini mertua kamu aja enggak bangga mau nambah. Ipar enggak bangga, mertua enggak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga enggak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu enggak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu. Azharu Rasulillah, di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi bisanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang bisanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkelnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi. Satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu. Di dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin, asawwaha fi jami'i amri. Kalau ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini. Ana muznibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana muznib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan.
Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasati. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan kau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Nah, jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah adubu, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa? Yang kesini itu yang sama jenengan. Kuliah kesini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama enggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau enggak kasil saya waduh Habib. Ini kayak doanya wali yang tadi. Enggak punya pilihan, enggak ada pilihan. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tag ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tag di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau, makanya enggak boleh tanya istri begini, apa saya cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana enggak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir gitu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal, ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Antalam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fa kaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi antalam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, enggak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya enggak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi antalam tajid ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko ya pola neng dindi jajaki sana jajaki sini, kamu sendiri tidak kona apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Antalam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang? Tidak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa ketika bikin kaidah sosial. Apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, enggak punya uang, utang jatuh tempo, kan enggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang alami juga gak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunnah Allah begitu itu bagus.
Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya, di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin boto, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan enggak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh ya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang tuh, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Mengundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir masa itu kiainya nganggur apa. Enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten ya monggo itu kan. Jadi saya mohonlah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tanim mau umrah ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali. Bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali. Kamu orang Mekah misalnya. Kamu orang Tanim. Orang ya harus dari mikot itu apa? Baladi. Sama makanya di fikih-fikih itu kalau teknik anak. Nabi orang Arab. Halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan. Semua podo-podo. Ya podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau, Habib Ahmad, saya baca. Supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini saya baca ya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab apa begini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad, wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu wa ta'ala. Faman istamala ma yajidu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan lu Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu kok ada tulisannya Bank. Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sedekah pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan Mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa. Padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawai itu orang Persia. Imam Ghazali orang Tos itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus kafatal linnas. Nah ini kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya artinya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau dzurriyyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Dzurriyyahnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatinal Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini, melihat orang lain tuh gampang. Bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi, nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu,
Ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya. Saya mesti guyon gitu. Pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa, Gus? Andai kan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring 1000 ora iso ngamuk kowe. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik? Coba jawab para lelaki ini. Kamu marah sama orang maksiat tuh karena maksiat karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak Anda. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Karena kita yang salah pun kadung umatnya, Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Tidak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat. Loh kalau li ahlil ibadah kan wajar. Nabi ketika ini syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya ra'fah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mukminina raufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtud Duror, barokahnya semua kitab madaih tiba berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua, Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka? Bukan jalan engkau ya Allah. Karena Allah itu enggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu tidak bisa ditiru. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Ora tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Huwa tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya tidak dugem, tidak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, wa taroka qiyamal lail. Oke ya, namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah? Dia juga meninggalkan maksiat dan tarkul maksiat itu ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdihkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya taat. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca dan alhamdulillah kita paham barokahnya para guru dan supaya terbiasalah. Sebaik-baiknya ibadah husnudzonni billah wa husnudzonni bil mu'minin. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya enggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah SAW, beliau karena sangat mencintai Said Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Said Hamzah, ya beliau secara basyariah tidak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang, secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun, ya diterima. Saya meskipun dengan A, B gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah. Ya kita hormat. Ya soal tidak cocok ya di manage tadi ya. Zuruhiban tasdid huban. Kalau tidak pati cocok ya jangan sering ketemu bawaannya enak nanti. Jadi ya semuanya itu diilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca Al-Kharki, mangqala fil yaumi salasa marrat wa marham ummata Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca marham ummata Muhammad, wa ma asli ummata Muhammad, wa ma tajawaz an ummati Muhammad. Itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai. Ya dilatih lah. Misalnya Indonesia Power atau PLN, andai kan tidak ada PLN itu kayak apa? Orang nggak bisa ngaji, tidak bisa aktivitas, ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan, karena khairunas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain.
Seperti semangatnya Rasulullah SAW, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat, sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi, nafsi. Karena merasa semuanya gak punya nyali di depan Allah. Karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah. Ya udah, saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsya. Saya mendatangi aras, fa'akhirru lahu sajidan, saya sujud. Wa ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Kemudian saya tetap muji Allah. Dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat, sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup. Karena Nabi tahu, akhirat tidak bisa mendikte Allah. Tidak bisa Allah terus bilang, ya Allah ini akhirat. Engkau sudah tidak boleh mensyafaat. Tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat. Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap rahman rahim abadal abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua, yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali muji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu. Makanya Ahmadu di situ kata ulama itu af'al tafdil, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk memuji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi, fa'akhirru lahu sajidan wa ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus Allah ngendikan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Sudah Muhammad, angkat kepala kamu minta apa saya turutin, dan kalau kamu ingin mensyafaati umatmu, saya beri hak apa? Syafaat. Nah, semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang, jangan terus kamu pastikan wah ini mesti suul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini liman kana yarjuwa wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Ya, mugi-mugi dapat barokah semua. Mantul dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, enggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Ya, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Wa samratu fuadi, anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah,
Rumangsamu wong sing kon mateni gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mateni. Jadi sebenarnya saya yang bikin kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk semoga-moga gini, tapi setelah dikasih tahu niku ponakane jenengan semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan itu orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita, jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena azab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aisyal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangkan erjuwa hawal yaumil akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu gak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy. Karena Wahsy itu salahnya salah fatal. Karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah. Yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu terima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka.
Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa dielmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian nggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas nggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil tuh nggak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepat ke saya? Amin tuh ukubatak. Karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya nggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqam. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat. Jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqam. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid. Semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sabbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain enggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus enggak dimiliki semua orang. Allah tidak dimiliki semua orang, Rasulullah tidak dimiliki semua orang karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek enggak boleh seperti itu. Enggak boleh takhasyar tawasian kata Nabi, tidak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang enggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqa bilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya
Semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin membisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatas ini. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik nambah baik, tapi kalau orang buruk tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek, orang perilaku netok, raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu. Azharu Rasulillah, di situ habis perang banyak tawanan, gara-gara jadi bisanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang bisanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkelnya bukan main sama Nabi, gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi, satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu di dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah SAW.
Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini. Ana mutnibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mutnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasat. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya. Gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada. Alhamdulillah sudah mendengarkan nasihat agama dari guru kita Gus Ba tercinta bersama channel Yuk Ngaji Gus Ba. Semoga berkah barokah untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.